Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nauradi Ardi di Ruang Bedah Demokrasi. Mengapa calon manajer koperasi sempat dilatih menembak lalu materinya dihapus? Pernahkah Anda membayangkan ketika mendengar kata manajer koperasi, keterampilan apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Apakah kemampuan menyusun laporan keuangan, mengelola usaha, memimpin tim, atau justru latihan menembak? Belakangan ini publik dibuat penasaran setelah beredar dokumentasi pembekalan calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang memperlihatkan adanya materi latihan menembak. Tayangan tersebut memicu beragam tanggapan. Ada yang menilai latihan itu dapat membentuk disiplin dan mental kepemimpinan, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan relevansinya. Mengapa pengelola koperasi yang nantinya bertugas mengembangkan ekonomi di tingkat desa justru mendapatkan materi seperti itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal yang perlu diluruskan. Yang dihapus pemerintah bukanlah seluruh program pelatihan. Yang dihapus adalah materi latihan menembak. Program pembekalan tetap berlanjut, tetapi setelah dilakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah formatnya. Istilah latihan dasar militer tidak lagi digunakan, diganti menjadi pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, porsi latihan fisik dikurangi, sementara materi manajerial diperkuat agar lebih sesuai dengan tugas para calon manajer koperasi. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa materi latihan menembak itu akhirnya dihapus? Secara resmi, pemerintah menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembekalan. Setelah materi latihan menembak menjadi sorotan publik, dilakukan penyesuaian agar pelatihan lebih relevan dengan kebutuhan jabatan yang akan diemban oleh para peserta. Dengan kata lain, pemerintah memilih memperkuat kompetensi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi, tanpa menghilangkan semangat bela negara yang ingin ditanamkan. Nah, disinilah pembahasan menjadi lebih menarik. Benarnya, apakah konsep bela negara selalu identik dengan latihan militer? Jawabannya tentu tidak. Jika mengacu pada berbagai ketentuan mengenai bela negara, maknanya jauh lebih luas. Bela negara mencakup nilai-nilai seperti cinta tanah air, kedisiplinan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, semangat pengabdian, serta kesiapan memberikan kontribusi bagi bangsa sesuai profesi masing-masing. Karena itu, seorang guru, tenaga kesehatan, petani, hingga pengelola koperasi pun dapat menjalankan nilai-nilai bela negara tanpa harus menjalani latihan kemiliteran. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan pelatihan bergaya militer memang sering digunakan dalam berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Tujuannya biasanya untuk membangun disiplin, kepemimpinan, kerjasama antar tim, dan daya tahan mental bagi berbagai orang. Metode seperti ini dianggap efektif untuk membentuk karakter. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah metode tersebut selalu menjadi pilihan yang paling tepat? Dalam ilmu administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia, salah satu prinsip penting adalah bahwa pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Artinya, desain pelatihan idealnya berangkat dari pertanyaan sederhana. Keterampilan apa yang benar-benar dibutuhkan agar seseorang mampu menjalankan tugas secara optimal? Kalau tugas utama seseorang manajer koperasi adalah mengelola usaha desa, menjaga akuntabilitas keuangan, membangun jaringan pemasaran, mengembangkan unit bisnis, memimpin tim, dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, maka wajar
jika publik berharap materi seperti manajemen usaha, kepemimpinan, tata kelola keuangan, pemasaran digital, pelayanan masyarakat, hingga pencegahan penyimpangan menjadi prioritas utama dalam pembekalan. Bukan berarti disiplin tidak penting. Justru disiplin adalah salah satu fondasi keberhasilan sebuah organisasi, tetapi yang menjadi ruang diskusi adalah bagaimana cara terbaik membangun disiplin tersebut. Apakah melalui pendekatan semi militer atau cukup melalui metode pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang dirancang sesuai kebutuhan profesi. Menariknya lagi, perubahan materi pelatihan ini juga memperlihatkan dinamika dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, sebuah kebijakan tidak selalu bersifat final sejak hari pertama. Masukan dari masyarakat, pemberitaan media, pendapat para ahli, maupun hasil evaluasi internal seringkali menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan. Perubahan seperti ini bisa dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan agar tujuan awal program dapat tercapai dengan lebih efektif. Pada akhirnya mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah calon manajer koperasi boleh atau tidak belajar menembak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah kompetensi apa yang paling dibutuhkan agar mereka benar-benar mampu mengelola koperasi desa secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena keberhasilan dari sebuah koperasi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa baik pengelolanya memegang senjata, melainkan dari seberapa baik mereka mengelola kepercayaan publik, anggaran, dan peluang ekonomi masyarakat desa. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda pembekalan bagi calon manajer koperasi sudah tepat setelah dilakukan perubahan? Atau masih ada materi yang justru lebih penting untuk diprioritaskan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita bedah bersama. Karena dalam demokrasi, ruang diskusi yang sehat seringkali menjadi awal dari lahirnya kebijakan yang lebih baik. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel Ruang Bedah Demokrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.